Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman yanfa'una rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazani wa na'udzubika minal 'ajzi wal kasali wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijali. Pada pagi yang hari cerah ini kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala keberkahan ilmu dan juga amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita minta kepada Allah rezeki yang baik, yang halal, yang berkah untuk kita. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat gundah gulana, ya, sifat galau, sifat sedih, sifat bakhil, sifat penakut, yang mana itu adalah sifat-sifat yang tercela. Dan kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala tidak melilitkan hutang kepada kita, ya. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari gangguan-gangguan seseorang. Pada pertemuan yang lalu alhamdulillah kita sampai di mana? Udah dikasih Ustazah Febi? Oh, nggak ada. Minggu sebelum kalian hadir? Hadir. Anak pondok hadir ya? Minggu semalam kan nggak datang Ustaz ya, karena ada sakit. Jadi terakhir pelajaran yang kalian fawaid wal istinbat ya, fawaid wal istinbatot. Terakhir mana? Halaman berapa? 20. Udah habis. Udah habis. Masih satu atau dua? Tiga. Ya, yang pertama adalah min lataifi al-Qur'ani annahu zakara kunyata Abi Lahabin wa lam yazkur ismahu Abdul Uzza. Termasuk dari bahasa lembut Al-Qur'an bahwasanya Al-Qur'an menyebutkan kunyah Abu Lahab dan tidak menyebutkan namanya, yang namanya apa? Abdul Uzza. Dan istrinya siapa namanya? Jamil. Li'annahu ismun mukhalifun li syara'illah, karena dia adalah sebuah nama yang menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. La tawal Uzza wa manatas salisatal ukhra. Yang kedua, min dalaili sidqil Qur'ani annahu akhbara an Abi Lahabin, ya, wa an Abi Lahabin wa zaujatihi Ummi Jamil annahuma sayamutani 'alal kufri famata wa lam yu'mina. Yang kedua adalah termasuk bukti, ya. Yang kedua termasuk bukti kebenaran Al-Qur'an bahwasanya dia mengabarkan Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil. Apa yang dikabarkan? Annahuma sayamutan, bahwasanya keduanya akan meninggal alal kufri, ya, meninggal dalam keadaan
kafir. Baik. Famata, lantas apa kenyataannya? Keduanya meninggal. Walam yu'mina, belum sempat beriman. Walam yu'mina, belum sempat beriman. Baik, yang ketiga, qarabatul mar'i minal akhyari la tanfa'uhu indallah. Karib kerabat seseorang minal akhyar, walaupun termasuk dari pilihan, orang-orang pilihan, tidak bermanfaat dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak dapat memberikan manfaat dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Idza lam yakun mu'minan, kalau dia tidak beriman. Kama annal qarabata la tanfa'ul insana indallah. Sebagaimana karib kerabat itu tidak dapat memberikan manfaat kepada seseorang di sisi Allah, begitu juga harta dan anak-anak nggak bisa bermanfaat bagi seseorang tersebut kalau dia tidak beriman gitu ya. Sekarang akhi at-talib, ukhti at-talibah, man ladzi yadullu ala hadzal ma'na min suratil masad? Kira-kira mana dari surah Al-Masad itu yang menunjukkan makna ini? Catat terus. Mana? Mana? Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Itu dia ayatnya. Nomor 4, al-jaza' min jinsil amali. Al-jaza'u min jinsil amali. Falamma kanat ummu jamilin tahmilul hataba allazi fihi syaukun wa talaqqihi fi tariqin nabiy sallallahu alaihi wasallam ja'alaha Allahu muqabila zalika tahmilu fi 'unuqiha hablan min lifin fin nari yaumal qiyamati. Al jazaa'u min jinsil amali. Balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Falamma kanat ummu jamilin, tatkala ummu jamil tahmilul hataba, yang membawa kayu bakar, allazi fihi syaukun, yang ada durinya, wa talaqihi fi tariqin nabi, dan dia melemparkannya di jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ja'alaha Allahu, Allah menjadikannya, muqabilu zalik, Allah menjadikannya balasan hal tersebut. Allah menjadikannya balasan hal tersebut. Apa? Tahmilu fi unuqiha hablan. Dia membawa di lehernya tali dari rajut. Lifin itu tali, hablan tali, min lifin, lif itu rajut, tali tambang. Finnar, di neraka, yaumal qiyamah, di hari kiamat. Yang kelima, lamma
kanal jidu min ashrafi mawatinil mar'ati haitsu tad'u 'alaihil qiladatu lizinati. Tatkala leher adalah termasuk tempat yang paling mulia bagi seorang wanita, di mana diletakkan kalung di atasnya sebagai perhiasan. Kalau wanita pasti suka kalau dikalungkan di lehernya perhiasan, iya kan? Itu adalah tempat yang paling mulia bagi seorang wanita, leher. Tapi apa, ahanallahu imru'ata abi lahabin, tapi Allah hinakan istri Abi Lahab fil akhirah, di akhirat. Ahanallahu imra'ata abi lahabin fil akhirati, dengan apa? Bi an ja'ala fi jidiha zalikal habla minal lifil khashini tu'azzabu bihi finnari. Dengan apa? Dengan Allah jadikan di lehernya tali tersebut dari rajut yang keras. Dari rajut yang keras sambil diazab di neraka. Sambil diazab di neraka. Tu'azzabu bihi finnar, sambil diazab di dalam neraka. Apa pesan moralnya yang kita ambil, asar sulukiyah dalam surat ini? Kita harus kudu hati-hati. Ahzaru min ilhaqil azabi ahadin minan nas. Saya harus berhati-hati mengganggu seseorang dari kalangan manusia. Nyakitin hatinya aja udah berdosa. Apalagi ngosipin, ya kan? Baik, kemudian at-taqwim, ada soal-soal itu kita coba jawab dulu ya. Soal yang pertama, limanil khitab fi qoulihi ta'ala qul, untuk siapa? Untuk siapa lawan bicara Allah Subhanahu wa taala qul? Untuk apa? Untuk Nabi Muhammad. Qul ya Muhammad. Pasti Allah ngajak bicara Nabi Muhammad. Yang kedua, fassir qaulahu ta'ala, tafsirkan firman Allah, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Apa tafsirnya? Apa tafsirnya? Apa tafsirnya? Syaratnya lah. Walam yakun lahu min khalqihi apa itu? Walam yakun lahu min khalqihi mumasilun wala musyabihun.
La fi zatihi wala fi asma'ihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi. Mana tahu keluar ujian nanti. Yang ketiga, sebutkan 2 nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang ada di surat Al-Ikhlas. Apa? Yang pertama apa yang pertama? Satu. Yang kedua? Al-Ahadu, Allahu Ahadun. Itu dia. Al-Ahadu sama As-Somad. Itu 2 namanya. Kemudian yang keempat, sil bainal ayah fil amud wa bainal ayatil lati tadullu ala ma'naha fil amud B. Kita sambungkan antara ayat yang A dengan ayat yang B sesuai dengan maknanya. Walam yakul lahu kufuwan ahadun. Mana maknanya yang serupa? Mana maknanya yang serupa? Ya, lam yalid wa lam yulad. Mattakhadha sahibatan wala walada. Yang kelima, bayyin dilalata suratil masal ala sadiqil Quran. Jelaskan bukti surat Al-Masad terhadap kebenaran Al-Quran. Apa? Tadi yang kita sebutkan al-fawaidnya. Min dalaili sidqil Qur'ani annahu akhbara an Abi Lahabin wa zaujatihi Ummi Jamil annahuma sayamutani 'alal kufri, bahwasanya keduanya akan meninggal dalam keadaan kafir. Famata walam yu'mina. Berarti apa itu termasuk buktinya? Yaitu mengabarkan Abu Lahab sama istrinya Ummu Jamil bahwasanya keduanya akan meninggal dalam keadaan kafir. Yang keenam, al-jaza' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amal perbuatan. Masil lizalika, contohkan. Dalam surah Al-Masad, mana contohnya? Wa imra'atuhu hammalatal. Yang ketujuh, lam tanfa abalah bin qarabatuhu minan nabi. Tidak dapat memberikan manfaat kepada Abu Lahab karib kerabatnya dari kalangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW tidak bisa memberikan manfaat kepada Abu Lahab karena Abu Lahab itu adalah orang kafir. Fakana min ashabin nar. Ya dia termasuk dari penghuni neraka. Ma'annahu amun Nabi, padahal dia adalah paman Nabi. Jadi kalau untuk masuk surga itu enggak ada orang dalam. Enggak ada orang dalam. Kalau masuk ulul luha mungkin adalah orang dalam bisa kita masukkan. Tapi kalau seandainya yang lainnya itu tidak ada. Tayyib.
Wazalika bisababi kufrihi wa adami imanihi, dan hal tersebut karena sebab kekafiran Abi Lahab dan adami iman, dan tidak beriman. Udhkur isnaini lam tanfa'huma qarabatuhuma minan anbiya. Sebutkan dua yang tidak memberikan manfaat bagi keduanya, ya, sanak kerabatnya dari kalangan Nabi dari kalangan Nabi karena sebab kekafirannya. Ma'adzikri ismi surah, sebutkan suratnya juga yang menyebutkan hal tersebut. Tahu kalian siapa? Istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Istri Nabi Nuh enggak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk. Istri Nabi Lut juga tidak diberikan petunjuk. Dia termasuk kafir. Jadi istilahnya gini, suami termasuk anbiya. Suami termasuk anbiya. Nabi lagi langsung Rasul Allah Subhanahu wa taala. Tapi bisa menjamin enggak petunjuk itu untuk istri? Enggak bisa. Dalam surah At-Tahrim ayat 10, coba kita buka. At-Tahrim ayat 10. Udah dapat? Coba baca. At-Tahrim ayat 10, juz 28 terakhir. Apa artinya? Jadi istilahnya sampai dia paling dekat dengan kita gitu ya. Artinya sehati dengan kita misalnya, itu pun tidak bisa dapat memberikan manfaat kepada yang lainnya karena dia tidak diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut itu berbuat selingkuh, berbuat serong sama yang lain? Tidak. Tapi dalam hal akidah itu nggak bisa dipungkiri. Jadi gini, istilahnya ya, petunjuk itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu petunjuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan masalah hubungan itu bisa saja terjadi di lain agama. Betul tidak? Betul. Bisa jadi suami Islam yang istrinya non Islam. Bisa nanti istrinya Islam yang suaminya non
non-Islam. Tapi biasanya ya kalau istri Islam, suami non-Islam itu agak payah. Kemungkinan besar si istri ikut suami. Kemanapun dia pasti ikut suami. Ya, apa keputusan suami dia akan terima. Tapi kalau seandainya suaminya yang Islam, istrinya yang non-Islam, bisa jadi si istri itu berpegang teguh dengan pendapat dia, dengan keyakinan dia, dan dia bersikukuh dengan hal tersebut. Bisa jadi seperti itu. Makanya bagi seorang wanita, ya, agama seorang suami itu sangat penting. Bagi seorang wanita, agama seorang suami itu sangat penting. Kenapa dipilih agama? Karena itu tadi, ya, agama itu menentukan baiknya seorang wanita, ya. Baiknya seorang wanita. Baik. Ini udah habis kita? Belum kan? Sampai jam 10 kan? Hah? Apa? Jam 9. Masih belum kan? Tapi ini kok udah mati? Oh, masih lanjut lah. Ini kok ada Zoom ini? CTS. Hah? Di Zoom. Berarti ini kita Zoom. Tapi kok mati dia? Live lagi? Oh gitu. Taib. Kita lanjut lagi ya. Jadi dari surat apa? At-Tahrim ayat 10. Bagus. Kemudian yang ke-8 soalnya, balagha al-musyrikuna fi ilhaqil adza bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam uzkur ba'dha suwari zalika fi dawi suratil Masadi. Balagha al-musyrikuna fi ilhaqil adza. Ya. Orang-orang musyrik terlalu berlebihan mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uzkur ba'da suwari dzalika fi dawi suratil Masad. Sebutkan sebagian gambaran hal tersebut di dalam surat Al-Masad. Mana dia? Mana? Ya, wa imra'atuhu hammalatal hatab. Baik, kemudian di berikutnya halaman 22. Halaman 22. Di situ adif lima'lumatik. Ada sandarkanlah lima'lumatik untuk pengetahuan kamu.
sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sifatullahi azza wa jalla. Ya, sifatullahi azza wa jalla. Al-muslimu yatamassaku bima warada fi kitabillahi wa ma sahha an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama min asma'illahi wa sifatihi ala al-wajhil laiqi bihi jalla wa ala min ghairi tamthilin. Seorang muslim yatamassak, ya, berpegang teguh, harusnya dia berpegang teguh bima warada fi kitabillah, dengan apa yang datang di dalam Al-Qur'an, ya, di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Wa ma sahha an Rasulillah, dan apa yang telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min asma'illah, berupa nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya, alal wajhil laik bihi, sesuai dengan keagungan, ya, sesuai dengan keagungan yang layak dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Enggak mungkin sama dia, ya. Min ghairi tamtsilin, tanpa ada penyerupaan, tanpa ada penyerupaan. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, ya. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun, wa huwas samiul basir, dan dia maha mendengar dan lagi maha melihat. Wa hadhihi min ahammi masailit tauhidi, dan ini adalah termasuk masalah-masalah tauhid yang paling penting. Masalah-masalah tauhid yang paling penting. Fallahu subhanahu wa ta'ala bayyana fi kitabihi al-azizi asma'ahu wa sifatihi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam kitabnya yang mulia nama-namanya dan sifat-sifatnya, nama-namanya dan sifat-sifatnya. Wa karrara dzalika fi mawadhi'a katsiratin hatta yu'rafa Allah Subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-'ula. Dan Allah mengulang-ulangi hal tersebut di banyak tempat, di banyak tempat. Hingga dikenal Allah Subhanahu wa ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nama-namanya yang baik, dengan nama-namanya yang baik,
dan sifat-sifatnya yang mulia. Sudah? Baik, kemudian wa bidzalika ya'lamul 'abdu rabbahum, dan dengan hal tersebut hamba mengetahui Rabb mereka. Hamba mengetahui Rabb mereka. Dan pencipta mereka, wa khaliqahum, dan pencipta mereka. Fayad'unahu biha, lalu mereka berdoa kepada Allah dengannya, dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa bidzalika wa ya'budunahu ala basiratin, dan mereka menyembah Allah berdasarkan ilmu. Mereka menyembah Allah berdasarkan ilmu. Kama qala azza wa jalla, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha, dan Allah memiliki nama-nama yang baik, maka berdoalah kepadanya dengan nama-nama tersebut. Baiklah ya akhwat, itu adalah tafsir surat Al-Masad. Nah, sekarang kita coba masuk ke surat An-Nasr ya. Surat An-Nasr yang pertama, kita ingin apa? Kita ingin menghafal. Baik, Anda bacakan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Saya ingin, yang pertama ya, saya ingin menghafal dua surat ini. 5. Maza uridu an ata'allam, apa yang ingin saya pelajari dari dua ini? Ya, kita yang pertama, kita apa? Kita hafal dulu ya kan? Baik, kemudian yang kedua, uridu an uwaddiha. Yang kedua, saya ingin menjelaskan makna-makna kata yang asing. Saya ingin menjelaskan makna kata-kata yang asing.
Terus apa lagi? Yang ketiga adalah ufassir suratai An-Nasr wal Kafirun. Saya ingin menafsirkan dua surat An-Nasr. Iya, bagus. Kemudian yang keempat, ubayyin sabab nuzuli suratil Kafirun. Apa itu? Ya, bagus. Kemudian yang kelima, astantiju dilalata suratin Nasr. Apa? Saya ingin mendapatkan manfaat atau faidah bukti surat An-Nasr ya terhadap kebenaran atau keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, astantiju atharas shalah. Saya ingin mengambil manfaat pengaruh salat dan tasbih dan juga istighfar di kehidupan seorang muslim. Baik, kemudian kita sababun nuzul ayat. Kita lihat dulu sababun nuzul ayatnya. Sababu nuzuli suratil Kafirun. Apa sebab turunnya surah Al-Kafirun? Dzukira fi sababi nuzuli hadhihi surati. Dzukira fi sababi nuzuli hadhihi surati annal musyrikina عرضوا أن المشركين عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبدوا الله تعالى سنة. An ya'budullaha ta'ala sanatan fi muqabil an ya'budan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-asnama sanatan. Disebutkan di dalam pada sebab turunnya surat ini bahwasanya orang-orang musyrikin mereka mengajukan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam pilihan. Aradu 'ala Nabi, mereka mengajukan pilihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa pilihannya? An ya'budullaha sanah, agar mereka menyembah Allah 1 tahun. Tapi imbalannya fi muqabili, imbalannya Nabi harus menyembah patung 1 tahun. Oke, kami menyembah Tuhanmu 1 tahun, tapi kamu juga harus menyembah Tuhanku 1 tahun. Ini negosiasi ini. Ya, kiranya bisa kayak gitu. Terakhir apa? Marah Allah turunkan. Fa anzalallahu ta'ala suratal Kafirun. Marah Allah turunkan surat Al-Kafirun. Wa fiha al-bara'ah minasyirk. Dan di dalamnya ada bahasan berlepas diri dari kesyirikan. Baik, kita baca dulu surah Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum
wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Itu dia ya. Taib, kemudian ya akhwat, maudhu' suratain. Apa kira-kira tema dua surat ini? Surat An-Nasr dan surat Al-Kafirun. Apa kira-kira? Apa? Apa temanya surah An-Nasr? Apa temanya surah An-Nasr? Di situ kan ada wa'du nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bin nasri, tauhidul uluhiyah, intisyaru dinil Islam. Apa kira-kira temanya? Hah? Ayo. Intisyaru dinil Islam. Kemudian surat Al-Kafirun, apa temanya kira-kira?
Surah Al-Kafirun apa temanya? Jadi kan tinggal berapa itu? Intisyaru dinil Islam. Oke, udah dapat kita untuk surat An-Nasr. Satu lagi, dua lagi. Ini surat Al-Kafirun. Kira-kira apa? Tauhid uluhi. Tauhid uluhiyah. Kada qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Ini menunjukkan bahwasanya kita harus menyembah Allah Subhanahu wa taala semata, gitu dia. Thayyiblah kalau begitu. Ma'ani al-kalimat, ya, makna ya kata yang asing. Berarti cuma satu di surat An-Nasr. Afwajan, afwajan itu artinya mutataliyah itu apa artinya? Hah? Apa artinya? Thayyib. Mutataliyah itu artinya berturut-turut, berbondong-bondong, berturut-turut. Habis masuk sini, masuk lagi. Habis masuk sini, masuk lagi. Seperti itu. Ya, itu berbondong-bondong artinya. Baiklah, akhwat sekalian, ini waktu kita sudah habis ya. Jadi insyaallah kita akan sambung berikutnya di tafsir surah An-Nasr ya. Insyaallah ya, tafsir surah An-Nasr, surah Al-Kafirun pada minggu depan insyaallah. Ujian kita kapan ujian? Tanggal 17. Tanggal berapa? Yang penting kalau nanti ujian, Ustaz nggak mau keluar dari buku temanya ya, atau ujiannya. Ya semuanya kalau kalian jawab dengan baik ya, pertanyaan-pertanyaan at-takwim itu at-takwim. Pokoknya nanti tafsir soalnya dari at-takwim itu. Kan ada at-takwim. Nah, itu kalian jawab at-takwim. Kalau nanti soalnya nanti dari situ. Kemudian untuk ujian praktek, saya rasa ujian prakteknya kalian cukup menuliskan tafsir surat Al-Ikhlas ya. Surat Al-Ikhlas, tafsir surat Al-Ikhlas, tapi dari tafsir yang lain, enggak dari tafsir ini, enggak dari tafsir buku kita. Terserah kalian ngambilnya dari mana ya, mau dari tafsir At-Taisir, tafsir Al-Misbah, tafsir yang lain-lainnya, seperti itu ya. Itu untuk ujian praktek. Udah kirim ke Ustadz, kasih namanya, fotokan, kasih namanya ya, bisa nih. Baik, mungkin itu yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.